ที่สุดที่ผมเคยมีเลยอะเมฆรักฟ้านะ So Weary. Drama ini bercerita tentang Paramita yang diperankan oleh Mugdha Narindrak adalah satu-satunya pewaris sebuah perusahaan real estate The Emperor yang terkenal. Sebelum pergi ke luar negeri untuk melanjutkan studinya, sesuatu yang mengerikan terjadi padanya pada saat dia dan teman-temannya pergi untuk merayakannya di sebuah hotel. Karena dia cantik, orang-orang lebih memperhatikannya sehingga membuat salah satu temannya yang bernama Pam cemburu. Kemudian temannya membiusnya dan menjualnya kepada Parin, pria yang sedang memperhatikannya, dengan mengatakan bahwa Mita adalah seorang gadis pelayanan. Setelah Paramita bangun, dia mendapati dirinya di tempat tidur bersama dengan seorang pria. Kemudian dia bergegas melarikan diri dari hotel. 4 tahun kemudian dia kembali dengan sepasang anak kembar, tetapi dia memberitahu semua orang bahwa mereka adalah sepupunya yang diadopsi oleh bibinya. Prom Pisawat bercerita tentang pelapor yang diperankan oleh Kit Kong Kam Krit adalah pria setengah Korea dan Thailand. Pelapor merupakan pewaris pengusaha tampan dan satu-satunya putra dari Prakan, pengusaha Thailand yang berhasil menjalankan bisnisnya di Korea. Sepanjang hidupnya, pelapor tumbuh di Korea Selatan, tetapi dia memutuskan untuk melarikan diri ke Thailand karena benci terhadap ibu tirinya yang baru dan menganggapnya hanya untuk mengincar harta ayahnya. Di Thailand, ketika pelapor sedang pergi ke bar, dia bertemu dengan Pantawan yang diperankan oleh Pim Prapa Teng Prabapon, gadis muda sekaligus penyanyi populer di kalangan pria di tempat itu. My Husband in Law bercerita tentang Mui yang diperankan oleh Miunita adalah seorang gadis muda yang tinggal bersama ibunya. Mui juga naksir Tien yang diperankan oleh Mark Prince Suparat yang merupakan putra dari teman dekat ibunya. Meskipun Mui mencintainya, Tien tampaknya tidak pernah mencintai Mui. Suatu hari Tien dipaksa menikahi Mui hanya untuk menyingkirkan istri seorang pria yang kuat. Karena Tien tidak pernah memandang Mui sebagai pasangan hidupnya, dia tidak benar-benar setuju dengan pernikahan itu. Namun pada akhirnya Tien diam-diam justru jatuh cinta pada Mui. One Night Still. Drama ini bercerita tentang J adalah gadis yang selalu beruntung, sedangkan Not selalu bernasib buruk. Suatu malam keduanya bertemu satu sama lain karena mabuk berat mereka melakukan hal yang tak diinginkan. Dan dari situlah keberuntungan mereka terbalik. Not berubah menjadi seperti J, di sisi lain J menjadi seperti Not yang selalu sial. J tidak senang dan dengan penyesalan ini jadi dia berencana untuk mendapatkan keberuntungannya kembali. Unwilling Bride bercerita tentang Mei Sarin yang diperankan oleh Puk Luk Fontip adalah seorang sosialita terkenal yang bertunangan dengan Sarut, tetapi dia meninggalkannya pada hari pernikahan. Kate yang diperankan oleh Mik Tong Raya adalah seorang pengusaha real estate berusia 30 tahun yang sedang menunggu mempelai perempuannya di resepsi sebuah hotel mewah, tetapi dia melihat mempelainya melarikan diri dari pernikahan dengan pria lain.
Kemudian Kate berjalan ke pesta di pantai di mana dia bertemu May yang masih dengan gaun pengantinnya sambil minum sendirian. Mereka mulai minum bersama dan orang-orang mengira mereka adalah pasangan, jadi mereka ikut saja dan dia bercanda melamarnya. Setelah itu mereka kembali ke hotel dan bermalam bersama. Game Saneha bercerita tentang Nok yang diperankan oleh Theo Natapon dalam waktu 2 tahun belajar di luar negeri dan menemukan bahwa orang tuanya telah bercerai. Kemudian ayahnya menikah lagi dengan mantan ratu kecantikan yang seumuran dengannya. Efek dari keluarga yang hancur membuatnya menjadi cemburu, pemarah, dan obsesif untuk menyatukan kembali orang tuanya. Nai yang merupakan kerabat jauh dari ibu Nok yang tumbuh bersamanya adalah pria yang sangat cakap dan menikmati posisi teratas di perusahaan ayahnya yang membuatnya semakin marah dan ingin menyingkirkannya dari keluarganya. Ketika Nok dan Nai dipaksa menikah, dia merencanakan dan memainkan permainan cinta untuk menyakiti Nai. Tapi karena perasaan Nai padanya tulus selama ini, pada akhirnya Nok mengakui cintanya kepada Nai. Clown Ciwit bercerita tentang Jirawat yang diperankan oleh Yaya Urasaya adalah wanita pekerja keras yang merupakan model dan aktris terkenal. Ibunya menikah dengan pria kaya tapi sombong yang diam-diam bernafsu padanya. Lalu dia kabur dan menyebabkan kecelakaan di mana seorang wanita meninggal dunia. Wanita muda yang meninggal itu memiliki tunangan bernama Satit yang diperankan oleh Mark Prince Suparat yang kebetulan adalah seorang pengacara. Kemudian dia bersumpah akan membalas dendam, tetapi pada akhirnya Satit mengetahui bahwa Jirawat sebenarnya adalah orang yang baik dan secara bertahap jatuh cinta padanya. You're My Destiny bercerita tentang kisah cinta antara dua orang yang saling tidak kenal dan karena insiden tak terduga mereka harus bersama. Paut adalah penerus sebuah perusahaan besar sedangkan Wanida adalah sekretaris di sebuah firma hukum. Mereka berdua melakukan pelayaran yang sama dengan Paut berencana untuk melamar Kaigai pacarnya dan Wanida berencana untuk kehilangan keperawanannya dengan sang pacar. Namun Wanida akhirnya minum obat yang membuatnya mengantuk dan tanpa sengaja pergi ke kamar hotel Paut dan tanpa sadar mereka menghabiskan malam bersama. 3 bulan kemudian Wanida mengetahui bahwa dia sedang hamil. Teenage Mom bercerita tentang Fa yang diperankan oleh Jane Ramida, seorang siswa SMA kelas 6 yang hamil. Berawal ketika seorang gadis sekolah yang hamil karena melakukan kesalahan dalam cinta. Penyesalan dengan apa yang dilakukannya, kemudian dia memutuskan untuk melarikan diri dari semua orang dalam hidupnya termasuk orang tuanya, teman-temannya, dan Meg pacarnya. Tidak peduli seberapa besar Meg akan mencintainya dan menerimanya, dia pergi untuk menemukan cara untuk menghadapi apa yang telah terjadi padanya sendirian. Kiss the Series. Drama ini bercerita tentang Sandy yang merupakan mahasiswa yang seringkali dikelilingi banyak teman laki-laki yang dianggap sebagai teman dekat. Suatu hari di pagi hari, Sandy terbangun dalam keadaan telanjang bersama dengan Tada yang merupakan temannya. Hal itu membuat keduanya kebingungan dengan apa yang terjadi karena yang mereka ingat adalah malam sebelumnya mereka mabuk berat. Karena kejadian itu, kini mereka berusaha untuk menutupi dari teman-temannya karena tidak ingin menghancurkan persahabatan mereka. Namun sepertinya itu semua tidak berjalan dengan baik karena mereka tidak mampu menyembunyikan kejadian yang telah mereka alami dari teman-temannya. Perlahan cinta pun mulai tumbuh dan pada akhirnya mereka saling jatuh cinta satu sama lain.